Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diwajibkan kepada setiap umat Muhammad, thalabul ilmi faridatul a'la kulli muslim, diwajibkan kepada setiap yang bernama muslim belajar menuntut ilmu tentang hakikat amal dan ibadah. Untuk itu, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, insyaallah saya akan berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Adapun yang perlu diingatkan, saya mengingatkan kepada semua ahli-ahli marifat, ahli-ahli ibadah yang selalu senantiasa beribadah kepada Allah. Tapi perlu kita ketahui, makom ibadah itulah yang sangat menentukan. Kalau kita melaksanakan kodrat ibadah tapi kita tidak punya makom ibadah dalam diri, maka belum sampai ke arasnya Allah. Artinya belum sampai ke wujud yang dituju, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dalam pertemuan ini saya akan berbagi tentang kodrat alam sifat dan zat pada diri sebagai wujud sasaran ma'rifatullah, yaitu qalbi. Berbicara tentang qalbi atau disebut dengan hati halus, perlu kita pemahaman yang lebih dalam. Apa yang dimaksud dengan hati halus tersebut? Sehingga dia hanya bekerja dengan suatu perbuatan yang sir, yang halus. Kita contohkan
itaku firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah engkau pada firasat orang yang berilmu itu dari hatinya. Sesungguhnya firasat itu datang dari aku sendiri. Bayangkan, firasat pun bisa diantarkan oleh kolbi tadi. Dan di kolbi itu juga semua sifat takluk kepada satu sifat. Apa itu satu sifat? Mukazzabal fu'addu marwa. Hati itu tidak bisa berdusta. Inilah sebagai pedoman bagi Allah untuk mengetahui siapa sebetul dan apa yang dikerjakan, apa yang diniatkan oleh seorang umat. Tapi kalau zahir daripada sifat hati disebut qalbu, makom kadarim kadaramat, makom kadarullah kaharullah kamarullah berupa kodrat jasmani daging hati, usuludin nyasir dari darah, itu bekerja sebagai aras, sebagai makom daripada alam diri kita, bekerja sebagai kadarullah, kaharullah dan kamarullah. Tapi kalau qalbi itu bekerja pada alam sifat sir, bi sifat, bi izzati dan bi siri. Ini adalah tali sir, tali rahasia, kodrat sir yang ada pada qalbi kita, yaitu adalah disebut qalbi mu'mini baitullah. Nah, apakah yang dimaksud dengan qalbi itu dan terbuat dari apa qalbi itu? Insyaallah dalam belajar sebagian dari jamaah, para hadirin dan hadirat telah menonton tayangan ini, yaitu tentang berdirinya alam azalinya Allah yang bernama alam fisifat dan fizat pada qalbi, pada hati halus. Tapi apakah semua itu dimiliki oleh semua umat? Tentu tidak. Karena berbekal hayat itu pada qalbu, berbekal kodrat pada qalbi. Kalau kita ingin menghubungi berhablum minallah dengan Allah, itu perantara qalbi. Karena yang Allah akui rumahnya adalah hati yang mukmin, qalbi, qalbi mukmini baitullah. Jadi kalau menjadi qalbi, itulah yang menjadi rumahnya Allah. Nah, sekarang kalau qalbu yang hanya memiliki kaharullah, kadarullah dan kamarullah, bagaimana mungkin bisa Allah bermakom di situ? Sementara tubuhnya saja tubuh rahim, rahim makumullah. Kalau rahim makumullah bukan jasad, tetapi tubuh batin disebut rahim, makom disebut qalbi, Allah disebut wujud dalam batin. Untuk mendapatkan dan pengisian tadi, kita harus melaksanakan, mendirikan kodrat-kodrat daripada hal yang disebut dengan qalbi. Bagaimana cara kita mendirikan qalbi? Tentu kita belajar mentahali qalbi tersebut, yaitu mentahali qalbi tersebut. Bagaimana cara mentahali? Tahali itu nama sebuah makom ibadah yang artinya pengisian. Jadi kalau memang belum diisi kodrat azali itu dalam hati, itu belum ada yang namanya qalbi. Ya, belum ada yang namanya qalbi. Yang ada itu hanya qalbu, kadar. Tapi kalau qalbi itu adalah azalinya Allah, alam azali atau ligaullah, alam terbuat dari kodrat, alam sifat dan alam fizat. Nah, inilah yang dikatakan dengan qalbi.
Aku bersifat pada zatku sendiri. Nah ini yang azali. Itu dikatakan alam usoli atau alam azali. Yang di solat kita pakai saat uzoli. Kita baca usoli tapi kita menghadap kepada kolbi. Tapi apakah semua manusia punya kolbi? Tentu tidak. Kenapa? Kaharullah, kadarullah, kamarullah bukan kodrat untuk menuju sirnya Allah. Tapi kalau qalbi, azalinya Allah, liganya Allah, alam sifat dan zat adalah pegangan untuk bertajali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para hadirin dan jamaah sekalian, memang kita kalau tidak mentadabur kajian tauhid, maka kita tidak akan memperhatikan hal yang sangat penting yang wajib kita jadikan. Kenapa? Karena kata Allah, wal abinu qalbi fi fuadi an-nisi. Artinya yang dimaksud kujadikan, arti itu disebutkan oleh Allah, isi hatiku hanyalah tetap Allah itu sendiri. Artinya yang ada dalam kolbi itu hanya ada Allah. Ya, yang ada dalam kolbi itu hanya ada Allah. Wal abinu kolbi fi fuadi an-nisi. Jadi kalau hati fuad itu yang ada hanya Allah. Wa fi qalbi alal fuadun. Nah inilah dasarnya ada kekolbian tadi. Karena kolbi itu terbuat dari kodrat azalinya Allah. Apa itu azalinya Allah? Yaitu marmakom pada batin, berkodrat pada zat, hayat pada nur. Nah 3 kodrat inilah yang dinamakan azali atau dikatakan alam usoli. Untuk itu mari kita sama-sama belajar mendirikan kodrat-kodrat qalbi tersebut. Kalau kita tidak dirikan, bagaimana bisa ada tempat makom somadullah itu? Kemana kita harus meminta? Kalau dia tidak wujud dalam batin, bagaimana kita bisa berdoa? Nah inilah, tidak mungkin ada qalbi tanpa kita mengadakan ibadah tahali, bukan tajali tapi tahali. Nah, secara itu kita harus melaksanakan kodrat-kodrat ibadah tersebut. Untuk itu jemaah sekalian, maka Allah katakan juga dalam qudsinya, inni ja'alatuka fil fuadi muhadisti. Kujadikan engkau dan aku bercakap atau berkata-kata dalam hatiku sendiri. Itulah hatinya Allah, kalbi tadi. Jadi kalbi ini adalah hatinya Allah. Bi itu batin, illah, bi illah. Nah, qaf itu kesempurnaan, illah itu alam lail artinya. Jadi disinilah kesempurnaan pada alam lailnya batin Allah, batinnya Allah, maka disebut dengan qalbi. Maka dari itu para hadirin, para jemaah pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kalau kita berpikir Allahu Samad, maka kemana kita bisa meminta? Kalau samadullah wa la'atal wujudin wal jazatin wa ruhani ilallah. Tidak ada dasar kamu meminta. Kemana kamu akan meminta? Kalau di dirimu tidak menjadi adanya makumullah, maka dikatakan rahim makumullah tadi. Karena kita, kata Allah, khalaqal insani do'ifa, kita ini bersifat lemah, tetapi di dalam ada yang halus yang sangat kuat. Itulah qalbi mukmini baitullah, itu rumah Allah, itu adalah hati orang yang sudah mukmin. Itulah qalbi mukmini baitullah.
para hadirin dan jamaah sekalian. Terus bagaimana langkah-langkah kita mendirikan kolbi tersebut? Baik, kalau kita ingin melaksanakan tahali, pengisian hati dengan 3 unsur batin tadi yang disebut alam azali yang terbuat dari batin, zat dan nur, maka kita harus mendirikan 3 kodrat tersebut. Jadi kalau kita ingin melaksanakannya, maka kita harus memiliki adab-adab di dalam menjalankannya atau mendirikan kolbi. Kalau tidak didirikan, tidak akan ada kolbi itu. Yang ada kolbu. Nah, itu bedanya. Bukan kolbi tetapi kolbu. Kalau kolbu isinya qadarullah, kaharullah, kamarullah. Tapi kalau kolbi isinya adalah kodrat, iradat dan ilmu. Nah, inilah yang harus kita isi dan isi tahali kepada hati sendiri. Maka dari itu para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah, mari kita laksanakan pada sepertiga malam jam 23.45, duduklah dalam kesendirian, laksanakan sholat hajat sesuai dengan makomnya apa yang dihajatkan. Setelah kita lakukan sholat hajat, maka kita bersiap-siap mengadakan tahali qalbi. Bagaimana cara menjalankan tahali qalbi? Pertama kita harus mendirikan, yaitu batin Allah awal jadi dengan kodrat ia melihat ke qalbi, batinu melihat kepada suatu zat kunah yang ada di alam hitam ma'rifat. Nanti akan muncul kodrat zat di kegelapan itu dikala kita menutup mata atau mengadakan alam Isra. Di situ kita dengan keheningan, dengan kekosongan, semua alam kiri kanan atas bawah itu adalah kosong, melainkan kita duduk di dalam sukunnya Allah dalam menghadirkan batin Allah yang muncul seperti berdirinya awal alif menjadi aftar. Dengan dia bangkit dan dia berdiri menuju singgasananya, yaitu rahmannya diri kita sendiri. Dengan tentunya kita menzikirkan ya batinu, ya batin, ti hiduplah nu itu kepada diriku, maka dia hiduplah. Panggillah sesuai dengan iringan dan angkatan tasbih. Tasbih diangkat, marifat melihat kodrat zat itu yang kodrat batin itu yang diangkat sampai dia menjadi suatu lembah dinamakan alam kabir, disebut dengan sukun. Ada nanti di alam sukun itu. Nah, setelah itu hadir, baru kita menuju kepada kodrat kedua, yaitu zatnya Allah. Nah, itulah azali adalah batin dan zat serta nur. Di zat dengan kita menzikirkan ya ziddini. Di situ kita akan melihat ada aras yang masuk ke dalam kegelapan marifat sukun tadi. Ada aras yang menyusup ke dalam sukunnya. Di situ kelihatan bening-bening yang sangat indah di dalam sukun yang hitam gelap tadi. Maka masuklah aras energi yang dikatakan ya ziddini, wahai zatku, bergeraklah ya ziddini. Maka kita menatap kepada tujuan ma'rifatnya, kepada masa tahali zat kun jadi di dalam alam sukun yang dikatakan alam batin tadi.
Nah, di situ baru muncul yang dikatakan yang ketiga, sifat nur bagi Allah. Nah, kalau nur bagi Allah itu bukan cahaya, tetapi munculnya sesosok tubuh di dalam kegelapan tadi. Setelah pelan-pelan mata kita dibuka, dilihat dalam kegelapan sukun diliputi oleh batin, zatnya Allah tadi meliputi zatnya Allah, maka muncullah sesosok nurullah. Itu adalah kodrat jasad kita yang kita lihat pelan-pelan, maka kita lihatlah wujud diri kita dengan ya nuru, ya nuru, ya ziddini, ya batinu. Nah, selalu kita laksanakan dan tidak akan kita hentikan sebelum mata batin kita melihat fuad. Fuad itu sudah merasa ada dan tidak terbantah lagi oleh akal dan pikiran. Inilah yang dikatakan wajibul wujud tadi. Wajib dan wujud Allah dalam diri dengan adanya azali alam sifat dan bizat yang dibangun di dalam kolbi. Itulah asal usul yang dinamakan kolbi. Qaf adalah penyempurnaan, lam adalah makom, bi adalah batinnya Allah. Jadi kita sempurnakan terus, kita selalu sempurnakan terus dan menghadirkan dari lembah titik hitam tadi yang dimaksud alam sukun tadi, sampai datangnya Yaziddini, zat yang akan mengawali asal usul daripada nur. Tapi setelah ya nuru, baru kita melihat sesosok yang hadir, yaitu adalah wujud diri jasad kita. Nah, dengan demikian bahwasanya kodrat tersebut sudah nyata pada diri, wajibul wujud nyata dalam pandangan, nyata dalam perasaan, nyata dalam ingatan, nyata dalam rasa, maka hati namanya sudah fuad. Kalau semuanya sudah nyata, baik bagi hati, pikiran, akal, baik bagi jasad, bagi rasa, maupun bagi keyakinan, maupun dalam pandangan, maka dikatakan hatimu sudah fuad, maka qalbi itu sudah ada. Maka lanjutkan pensucian qalbi tersebut, dan dia harus dijaga. Jangan sampai tercerca atau terhina oleh suatu pandangan kita atau perkataan. Kalau kita sudah mulai berkata kasar atau terbuat kata kasar, membuat kata yang kasar, cepat taharoh. Cukup 101 putaran asma. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat oleh Allah, maka kembali kita laksanakan taharoh. Begitulah kita menjaga hati yang fuad, wajibul wujud. Jadi dengan demikian, qalbi itu telah menjadi nyata bagi diri kita. InsyaAllah, dan jagalah rumah Allah, selalulah bersihkan alamnya azali Allah, alam bizat dan bisifat. Apabila kamu melakukan perbuatan hadas, maka sucikanlah secepatnya. Jagalah mukharabatu fi qalbi. Ingat kata Allah, waspadailah qalbi itu. Mukharabatu fi ruhi, dan dia waspadai juga apa itu dirimu, dan mukharabatu fi sirri, dan waspadai rahasia di balik itu semua. InsyaAllah mudah-mudahan bisa kita laksanakan ibadah ini dan amalan ini. Kenapa? Tidak mungkin semua diamalkan kalau makom ibadahnya belum ada, yaitu qalbi. InsyaAllah mudah-mudahan dengan hadirnya rahimakumullah, berdirinya sebuah diri tempat bermakomnya Allah, InsyaAllah semakin mendekatkan diri kita semakin mudah kepada Allah. Semakin kita bisa menjaga zahirnya Allah pada penampilan kita, menjaga wadzahiru wal batinu, zahirmu memperlihatkan yang batin,
maka jagalah kepantasanmu di dalam berpenampilan. Ingat, makhluk saja punya ciri khas, apalagi umat adalah maujudullah yang ciri khas Allah itu selalu andalan dalam hidupnya. Maka jangan kamu dustai nikmat itu dengan kamu mengadakan zahir yang bertolak belakang dengan kodrat yang ada di dalam. Belajarlah untuk menghargai kalau ingin dihargai oleh Allah. Insya Allah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.